Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas soal tentang torsi. Nah, soal ini cukup berat ya. Ini juga sebagai persiapan untuk peserta didik yang mengikuti kompetisi sains nasional di bidang fisika. Selain itu juga untuk mengasah kemampuan matematis dalam memecahkan soal fisika yang hot. Ya, di sini ilustrasinya katrol nantinya kita lihat. Nah, dua balok yang memiliki massa M1 dan M2 terhubung satu sama lain dengan suatu tali tipis melalui dua katrol licin yang identik. Masing-masing memiliki momen inersia I dan jari-jari R seperti yang ditujukan pada gambar. Ini gambarnya saya sudah buatkan. Tentukan percepatan masing-masing balok M1, M2 dan tegangan T1, T2, dan T3 pada tali. Anggap tidak terjadi selip antara tali dan katrol. Jadi ini katrolnya ini kita tidak anggap licinnya atau kita abaikan, tidak. Tetapi dihitung juga. Karena kalau kita kembali ke materi hukum Newton, itu setiap katrol itu ketika kita mengerjakan soal atau membahas soal, itu biasanya katrol diabaikan. Nah, kali ini bagaimana kalau katrolnya kita tetap perhitungkan. Mari kita lihat, kita gambarkan free body diagram atau diagram benda bebas untuk M1, ya, ada gaya berat, ada gaya tegangan tali ke atas. Terus ada di benda M2 itu gaya berat ke bawah, gaya tegangan tali ke atas. Nah, kita lihat di sini ada arah positif ke atas ya. Berarti ini menunjukkan bahwa percepatannya ke arah M1 ya. Jadi gaya yang searah dengan percepatan itu kita anggap positif dan yang berlawanan adalah negatif. Sekarang kita uraikan untuk masalah ini, tapi sebelumnya itu kita asumsikan dulu arah gaya yang searah dengan percepatan sebagai arah positif. Yang kedua, percepatan sudut atau alfa itu berlawanan dengan jarum jam atau kita sebut sebagai counter clockwise itu bernilai positif. Kemudian percepatan sudut ke arah jarum jam atau clockwise adalah positif. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita back pada hukum Newton, bahwa pada hukum 2 Newton berlaku pada benda pertama juga, yang mana jumlah gaya-gaya yang bekerja itu sama dengan M dikali A. Sehingga kita lihat, di sini kan ada M1G, ke arah bawah kan tadi positif, maka M1G kurang T1, itu sama dengan M1A. Untuk balok yang kedua, M2, juga sama, berlaku hukum 2 Newton, sehingga kita peroleh T3 kurang M2G sama dengan M2A. Karena T3 ini kan bergerak ke atas, sementara M2G atau gaya beratnya ke bawah, sehingga arahnya negatif. Yang ketiga, kita perhitungkan katrol juga. Di sini ada dua katrol, maka kita tinjau katrol yang pertama, yaitu kita gunakan sigma torsi itu sama dengan I kali alfa. I adalah momen inersia, alfa adalah percepatan sudut. Torsi ini itu merupakan gaya dikalikan dengan jarak atau jari-jari ya. Nah, jadi di sini T1 kan arah ke bawah kan positif mengikuti arah gaya, percepatan. Kemudian min 2 itu adalah T2 ya kali R sama dengan I kali alfa. Kita dapatkan persamaan 3, kemudian kita tinjau di katrol yang kedua, itu juga sama sebesar T2 kurang T3 R kali I kali alfa. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan 3 dan 4 kita jumlahkan ya, kita jumlahkan seperti ini. Yang kita dapatkan adalah T1 kurang T3R itu sama dengan 2I kali alfa. Ini kita jadikan sebagai persamaan 5 dan persamaan 1 dan 2 juga kita gabungkan atau kita jumlahkan ya menjadi T1 kurang T3 sama dengan M1 kurang M2G kurang M1 tambah M2A. Setelah kita memperoleh persamaan 5 dan persamaan 6 ya, pada masing-masing kita tinjau ada M1, M2, ada katrol 1, ada katrol 2, maka kita peroleh persamaan 5 dan 6. Nah, persamaan 5 dan 6 ini kita gabungkan dengan cara menjumlahkan. Mengingat bahwa alfa itu kan sama dengan A per R. Ya.
kita gabungkan seperti ini. Substitusikan persamaan 6 ke persamaan 5. Apa yang kita substitusikan? T1 kurang T3-nya ya. Kita substitusikan itu. Jadinya M1 kurang M2, G kurang M1 tambah M2, ini adalah persamaan 6. Kemudian dikalikan dengan R sama dengan 2I kali alfa. Nah, kembali ke pertanyaan, yang kita mau tentukan adalah percepatan. Maka kita lihat, alfa sama dengan A per R. Kita masukkan, alfa yang ini kita substitusikan dengan A per R. Jadinya seperti ini. R yang bagian ruas kiri ini kita pindahkan ke kanan, menjadi R kuadrat ya. Kemudian kita kalkulasikan lanjut. Yang min ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Kemudian kita peroleh percepatannya adalah M1 kurang M2G per M1 tambah M2 tambah 2 kali I per R kuadrat. Nah, perhatikan bahwa M1 kan lebih besar dari M2 dan percepatannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jika seandainya M1 lebih kecil dari M2, percepatannya negatif dan arah geraknya adalah sebaliknya. Kalau misalnya M1 itu sama dengan M2, tidak ada percepatan yang timbul sama sekali. Kita sudah memperoleh pernyataan untuk A, seperti ini. Kita sudah peroleh. Sekarang, kita lihat pertanyaan kedua, tegangan T1, T2, dan T3 pada tali. Di mana A-nya juga kita sudah peroleh, percepatannya sudah kita peroleh. Kita masukkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 untuk menentukan T1, T3, dan T2. Kita selesaikan persamaan 1 dulu. Nah, T1 sama dengan M1G kurang M1A. Kemudian kita faktorkan menjadi M1 kali G kurang A. A ini kita substitusikan dengan nilai yang ini. Hasilnya M1 kali G kurang M1 kurang M2G per M1 tambah M2 tambah 2I per R kuadrat. Nah, di sini kan G ini kan tidak ada penyebut. Nah, nanti kita samakan penyebut dengan nilai ini, maka hasilnya adalah T1 sama dengan 2M1G kali M2 tambah I per R kuadrat per M1 tambah M2 tambah 2I per R kuadrat. Nah, pada persamaan kedua juga kita lakukan hal yang sama. Kita peroleh T3 sama dengan 2M2G per M1 kali M1 tambah I per R kuadrat per M1 tambah M2 tambah 2I per R kuadrat. Nah, sekarang untuk menentukan tegangan tali 2, kita gunakan T2 sama dengan T1 kurang I alfa per R sama dengan T1 kurang I alfa per R kuadrat. Nanti hasilnya kita dapatkan adalah T2 sama dengan 2M1M2 tambah M1 tambah M2 kali I per R kuadrat per M1 tambah M2 tambah 2I per R kuadrat kali G. Nah, jadi tegangan tali T1, T2, dan T3 kita sudah peroleh. Nah, sekarang bagaimana jika katronnya tidak bermassa? Sama seperti yang sudah kita bahas di hukum Newton 1. Jadi, katronnya kita tidak menghitung. Nanti coba kalian kembali ke hukum Newton. Nanti kalian akan dapat percepatannya sebesar ini ya. M1 kurang M2 per M1 tambah M2 dikalikan G. Nah, tegangan talinya kita anggap sama. Sehingga kita peroleh 2M1 M2 per M1 tambah M2 dikalikan G. Ya, sekian pembahasan soal ini. Semoga bermanfaat.